Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hanapilensi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kesusastraan pada angkatan 70-an dan 80-an. Di mana penjelasan yang pertama yaitu latar belakang dan perkembangan kesusastraan pada angkatan 70-an. Angkatan 70-an dalam sastra Indonesia adalah angkatan pembawa sastra baru dengan corak yang berbeda dari angkatan yang sebelumnya. Angkatan 70-an diberi nama oleh Abdul Hadi HM dan Dami Entoda. Dalam angkatan ini ada beberapa sastrawan yang membawa corak baru terhadap sastra Indonesia seperti Sutarji Kalzon Bahri yang menawarkan puisi bercorak sastra Indonesia yang puisi mantra. Lahirnya angkatan ini dikarenakan oleh anggapan sastrawan angkatan 70 terhadap karya-karya angkatan 66 yang tidak maju atau hanya berbasis untuk melawan pemerintahan. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya sejarah angkatan 80-an. Kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi baru. Yang pertama, puisi mantra adalah puisi yang mengambil sifat-sifat mantra. Sutarji Kalzon Bahri adalah orang yang pertama memperkenalkan puisi mantra dalam puisi kontemporer. Selanjutnya ciri-ciri mantra. Yang pertama, mantra bukanlah sesuatu yang dihadirkan untuk dipahami, melainkan sesuatu yang disajikan untuk menimbulkan akibat tertentu. Yang kedua, mantra berfungsi sebagai penghubung manusia dengan misteri lain. Yang ketiga, mantra mengutamakan efek atau akibat berupa kemanjuran, dan kemanjuran itu terletak pada perintahnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, ciri-ciri dari mantra itu puisi konkret. Puisi konkret adalah puisi yang disusun dengan mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah hingga menyerupai gambar-gambar tertentu. Puisi seperti ini tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media, melainkan di dalam puisi konkret pada umumnya terdapat lambang-lambang yang diwujudkan dengan benda atau gambar-gambar sebagai ungkapan ekspresi penulisnya atau penyairnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri angkatan 70. Ciri-ciri pada angkatan 70 ini yaitu diabaikannya unsur makna, sehingga unsur makna tidak digunakan lagi atau telah diabaikan. Yang kedua yaitu penuh semangat eksperimentasi. Yang ketiga yaitu beraliran surrealistik. Yang keempat, dalam drama pemain sering improvisasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pada angkatan 80-an. Yang pertama yaitu didominasi oleh roman-roman percintaan. Yang kedua, konvensional atau tokoh antagonis selalu kalah, sehingga pada angkatan ini tokoh-tokoh yang protagonis atau yang baik selalu maju atau selalu menang. Yang ketiga yaitu tumbuh sastra beraliran pop.
Yang keempat, karya sastra tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum lainnya. Selanjutnya yaitu pengarang dan karya sastra pada angkatan 70 dan 80-an. Yang pertama yaitu Abdul Hadi WM dengan karyanya Laut Belum Pasang pada tahun 1972, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur pada tahun 1975, dan Meritasi pada tahun 1976. Yang kedua yaitu Sapardi Djoko Damono dengan karyanya itu Mata Pisau, Akuarium, dan Ayat-Ayat Api, yaitu dalam kumpulan puisi-puisinya. Yang ketiga yaitu Taufik Ismail dengan karyanya Kongres Penyair Dunia di Taipei tahun 1973, Pelabuhan, Ladang, Angin, dan Langit pada tahun 1971. Yang keempat yaitu Apit Mastopa dengan karyanya puisi-puisi yang dimuat dalam antologi sastra, yaitu karya Aji Prosidi, Laut Biru dan juga Langit Biru. Selanjutnya pengarang dan karya sastra pada angkatan 80-an yaitu Pramudia Anantatur dengan karyanya Burung-Burung Manyar. Yang kedua Hilman Hariwijaja dengan karyanya Lupus, Olga, Luluh, Keluarga Hantu, Fanya, dan Flat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan kesusastraan pada angkatan 70 dan 80-an. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.